Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hari ini mengikuti online service GBI Gilgal Manado. Hari ini, informasi yang perlu sama-sama kita ketahui adalah: yang pertama, Ibadah Raya GBI Gilgal Manado telah kembali onsite atau secara tatap muka mulai pada tanggal 5 September 2021 jam 9 pagi dengan disertai perjamuan kudus. Persiapkan diri, hati, dan catatan selama mengikuti ibadah berlangsung. Informasi yang kedua, Sunday Service for Kids dapat ikuti melalui YouTube channel GBI Gilgal Manado setiap jam 9 pagi. Khusus bagi para profesi muda dan uni, mulai minggu pertama bulan September setiap Rabu, kalian dapat mengikuti komunitas sel secara onsite. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kak Danang Nugroho. Nomornya bisa dilihat di slide informasi ini. Informasi yang selanjutnya, setiap hari Jumat GBI Gilgal Manado melaksanakan doa bersama melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, khusus kalian para youth SMP dan SMA, setiap hari Sabtu kalian dapat mengikuti komunitas sel secara onsite. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi Kak Sindrika Pilipus. Khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir hari ini, yang ingin tergabung dalam family cell atau komunitas sel kami, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi nomor yang ada di slide ini. Kami sangat senang dan antusias menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita semua yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransferkannya dan mengirimkan bukti transfernya ke nomor-nomor yang tersedia di slide ini. Demikian informasi ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya lewat online production di tempat ini. Tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini semua siap memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri sama-sama sambil tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Semua serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti semuanya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Semua tetap bertepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyikan sebuah instrumen bersama-sama singer. Bapak Ibu Saudara katakan oh 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 everybody jump, go! One more! Singing! Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Sorak-sorak buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Inilah hati kami Tuhan, inilah pujian kami. Kami bawa sebagai persembahan kepada Engkau. Thank you Lord Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung.
Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Katakan sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu
segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunlah karya-Mu, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunlah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan.
Bapak Ibu Saudara, lewat kesempatan yang ada, kita ambil waktu, kita akan berdoa buat bangsa Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kembali Tuhan, dan kesempatan yang ada Engkau berikan buat kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yang kami rindu lagi Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Tuhan, untuk menjamah bangsa kami, untuk Tuhan memulihkan bangsa kami, yaitu di tengah-tengah penyakit COVID-19 yang ada Tuhan, yang setiap negara mengalami, termasuk Indonesia yang ada Tuhan. Sebelumnya Engkau kudus sucikan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kepala negara kami, yaitu Bapak Jokowi, beserta wakil jajaran yang ada, beserta kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu turun buat mereka, biar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, boleh mengatur segala sesuatu, boleh melawan Tuhan yang namanya penyakit ini Tuhan. Semuanya kami tahu Tuhan, ada cara-cara Tuhan yang Engkau persiapkan buat mereka untuk bisa mengatasi Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan vaksin yang hari ini sudah dilakukan, biar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan itu kalau berasal daripada-Mu, kami percaya Tuhan itu akan memulihkan bangsa kami. Serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhan, untuk kami semua yang hari-hari ini Tuhan, yang mengalami, mungkin yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Kami juga minta Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun, biar bilur-bilur-Mu Tuhan, biar Engkau yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami juga minta Tuhan, Engkau juga memulihkan Tuhan, yaitu bagi yang Tuhan ekonomi lemah, begitu juga enggak ada pekerjaan lagi di tengah-tengah masa-masa sekarang Tuhan, Kau juga buka jalan buat mereka Tuhan. Biar Tuhan segala sesuatu yang tertutup Kau bukakan Tuhan, ataupun Tuhan Kau bukakan lapangan kerja yang Tuhan yang Kau berikan buat mereka. Terima kasih Tuhan, iman percaya kami juga Tuhan Kau tambah-tambahkan, imun juga Tuhan. Kami tahu kami akan jaga Tuhan, biar Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan kekuatan, semangat baru buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Misalkan semua doa-doa kami dalam tangan-Mu yang belum sempurna Tuhan, biar Roh Kudus Kau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat GBI Gilgal Manado yang saya juga kasihi. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semuanya baik-baik dan luar biasa. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami masih boleh ada sampai sekarang, kami masih bisa beribadah bersama. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami dan urapi setiap kami, bahkan lebih khusus hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan, bisa menjadi berkat bagi jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, apa kabar ya? Sekali lagi saya tanya, semua luar biasa dan saya percaya Bapak Ibu sehat dan diberkati Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu sekarang, mungkin saat ini lagi ngalamin sesuatu yang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan tetap baik. Ya, kita tahu dunia ini sekarang keadaannya lagi tidak baik. Dunia lagi digoncangkan sana sini, bahkan kita dengar dari mana-mana berita-berita yang tidak baik. Bahkan pandemi kita sudah hampir 2 tahun dan kita ibadah juga secara in off ya. Kadang onsite, kadang offline, kadang online. Itu semua karena keadaan kita nggak menentu. Dunia semua lagi digoncang keadaannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 juga dikatakan bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik. Hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Kita lagi mengalami masa-masa sukar sekarang. Pandemik yang berkepanjangan, krisis yang berkepanjangan. Bahkan Bapak Ibu jemaat mungkin ada yang ngalamin bisnisnya lagi tidak baik. Pekerjaannya juga tidak baik. Saya pun juga ngalamin sama. Yang lalu sempat gaji bagus. Tapi sekarang udah kena pemotongan kembali 50%. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan
Di 2 Timotius 3:1 tadi katakan bahwa dunia akan tidak semakin baik. Akan datang masa-masa sukar. Dan kitalah lagi ngalaminya sekarang. Dunia lagi digoncangkan. Bahkan pembacaan saya waktu saya lagi baca di kitab Amos, pembacaan di kitab Amos di situ di mana menceritakan tentang bangsa Israel yang lagi ngalamin sesuatu tidak baik. Bahkan dia lagi dikecam oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan lewat hambanya, oleh Nabi Amos. Nah ini mungkin kita bisa renungkan. Saya nggak mau nakut-nakutin, tapi dalam kitab Amos ini hampir mirip kejadiannya sama yang masa sekarang, yang sedang kita alami. Di dalam Amos 8 ayat 3-11, saya belum khotbah, ini masih pendahuluan ya. Ada banyak bangkai, siapapun membuangnya secara diam-diam. Sesungguhnya waktunya akan tiba, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Tidak lapar akan makanan dan tidak haus akan air, tetapi akan mendengarkan firman Tuhan. Akan terjadi, kita sudah tahu di mana-mana kabar ada sana sini, bahkan mungkin dari keluarga Bapak Ibu semuanya, kita ditinggal orang yang terkasih kita. Terdengar banyak kabar kematian di sana sini. Itu membuat kita rasa gelisah, membuat kita rasa hampir nggak percaya. Kaget semua dengarnya. Dikatakan di ayat berikutnya juga bahwa akan ada kelaparan. Mungkin kelaparan secara jasmani, Bapak Ibu merasakan, saya masih makan. Tapi saat ini akan terjadi kelaparan dalam mendengarkan firman Tuhan. Di kitab Amos dikatakan seperti itu. Ini saya nggak nakutin, tapi ini bisa kita coba flashback. Oh iya, apakah ada sesuatu yang salah dalam diri kita? Apa yang kita lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lagi tegur kita. Kita harus sadar. Di akhir-akhir ini banyak orang udah nggak mau taat dengan firman Tuhan. Orang udah mau dengerin firman Tuhan tuh rasanya udah bosan gitu ya. Pengennya dengerin yang lain. Bahkan suka lagi mau main TikTok dan yang lain-lain. Nggak salah. Tapi inilah yang akan terjadi. Orang akan haus kebenaran firman Tuhan. Sosmed nggak jadi masalah. Tapi apakah itu mengurangi waktu kita bersekutu dengan Tuhan enggak? Apakah prioritas kita sebagai anak Tuhan kita sudah lakukan? Jangan sampai kita enggak lagi mendengarkan firman Tuhan. Makanya dalam kitab Amos mungkin kita bisa flashback kejadian waktu Israel, bangsa Israel. Tuhan tegur lewat hambanya Nabi Amos. Nah kita bisa lihat keadaan sekarang pun terjadi seperti yang waktu itu. Kelaparan di mana-mana, berita kematian sana sini. Inilah saya akan masuk dalam khotbah saya. Bahwa keadaan tidak akan semakin baik. Tema khotbah saya, tetaplah setia. Bapak Ibu tetaplah setia. Kenapa saya bicara bahwa kita semua harus tetap setia? Karena saya bilang tadi, keadaan lagi digoncangkan, dunia lagi digoncangkan. Tidak semakin baik, justru semakin sukar. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau tetap setia sama Tuhan atau kita justru meninggalkan Tuhan? Sangat gampang untuk bilang kita setia, oh setia, saya rajin begini. Oke, mungkin keadaan kita lagi baik-baik, keuangan kita lagi baik-baik, keluarga kita lagi baik-baik, suami istri kita lagi baik-baik, pekerjaan kita aman kok, kita sehat. Mungkin bisa bicara seperti itu. Sehingga gampang untuk bilang setia. Tapi bagaimana kalau keadaan kita seperti sekarang ini? Keuangan kita krisis. Usaha kita tidak maju di masa sekarang. Kita lagi sakit, gak sembuh-sembuh. Bahkan kita kena COVID mungkin. Atau lagi ngalami keluarganya lagi tidak baik. Keluarganya lagi digoncang. Keluarganya lagi digoncang, suami istri lagi tidak baik hubungannya, orang tua dengan anak tidak baik. Tapi pesan saya lewat firman Tuhan ini adalah tema khotbah saya, tetaplah setia. Setia punya arti seperti ini. Setia itu bisa dikatakan tekun atau taat, ya.
Sama artinya adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, kalau kita orang-orang yang setia, kita mengaku kita orang setia, apakah kita sudah bertanggung jawab dan dapat dipercaya enggak? Kita mau baca sama-sama di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dengan cepat saya coba bacakan dan Bapak Ibu kita sama-sama baca dari rumah ya. Terjemahan baru aja ya supaya Bapak Ibu lebih gampang. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, dikatakan di situ menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat segera, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi dapat 10. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi dia punya 4 hamba yang kedua. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku, yang baik dan setia. Garis bawahi baik dan setia ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hambaku yang jahat dan malas, dikatakan jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan diberikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Jadi diberikan kepada yang 10. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Kita tahu ayat ini ayat familiar, hafalan. Tentang talenta, tentang kesetiaan, kita selalu dengar ayat ini. Tapi di sana dikatakan setia itu bukan hanya taat, ya, bukan hanya soal tekun. Tapi setia itu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 dikatakan bahwa dia juga harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setia itu enggak hanya seperti, oh ya kita udah rajin seperti ini. Apa yang kita enggak berikan sama Tuhan? Bukan hanya itu. Tapi apakah kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh Tuhan? Ya, sekarang sulit nyari orang yang percaya, yang bisa dipercaya. Sulit mencari orang yang bertanggung jawab.
Banyak orang dikasih tanggung jawab, Tuhan kasih tanggung jawab dalam hal-hal kecil, kita nggak setia. Bagaimana Tuhan bisa berikan tanggung jawab yang besar? Saya akan masuk di poin berikutnya adalah, sekarang bagaimana? Kepada siapa kita harus setia dan kepada apa kita harus setia? Saya bagi dua bagian. Yang pertama, kita mesti setia kepada Tuhan. Amin. Kita perlu setia sama Tuhan. Karena di masa seperti ini, masa sulit yang seperti ini kita harus justru lebih setia sama Tuhan. Bukannya menjauh dari Tuhan. Sangat disayangkan kalau Bapak Ibu, bahkan mungkin kita lihat yang di luar sana ya. Kalau Bapak Ibu Jemaat Gilgal, saya percaya orang-orangnya setia sama Tuhan. Tapi di luar sana, ketika dia lagi ngalamin kesulitan, kesusahan, justru mereka mencari hal-hal yang tidak benar. Mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi justru mencari cara yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita setia sama Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan ya. Gimana caranya kita bisa setia sama Tuhan? Kalau kita setia sama orang yang kelihatan gampang ya. Oh misalnya kita setia sama pimpinan kita dalam pekerjaan. Gampang karena kelihatan. Tapi Tuhan gak kelihatan, gimana cara setianya? Nah saya dapatkan begini, setia kepada Tuhan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang pertama adalah melayani Tuhan. Amin. Kita perlu setia dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena di masa sekarang ini, untuk setia dalam melayani Tuhan itu gak mudah. Kita tahu gak mudah. Entah itu melayani pekerjaan Tuhan, entah itu melayani pribadi kita secara pribadi dengan Tuhan, itu gak mudah. Misalnya, contoh aja kalau kita ambil dalam pelayanan melayani pekerjaan Tuhan. Kita perlu setia, ya. Dikatakan bahwa kalau kita itu hamba-hambanya Tuhan, berarti kita itu, boleh dikatakan kita itu doulos atau budaknya Tuhan, yang Tuhan sudah tebus dengan darah yang mahal, dan kita udah gak punya hak lagi atas diri kita. Itu namanya hamba. Kita hamba, kita harus siap melayani Tuhan. Apapun keadaan kita harus siap. Ketika Tuhan minta kita untuk melayani Dia, kita harus siap. Jadi kita itu hamba, kita gak punya hak. Ketika lagi melayani pekerjaan Tuhan, kita sebagai apa di gereja? Mungkin sebagai penerima tamu. Ya, kita kok cuma penerima tamu. Coba kita mau jadi WL atau worship leader atau singer atau pemain musik yang kelihatan. Ya, akhirnya membuat dia hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa saya nggak jadi singer aja? Kenapa saya nggak jadi WL aja? Kenapa saya nggak khotbah? Kenapa saya menjadi multimedia yang di belakang nggak kelihatan? Ini kalau bicara tentang melayani Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut. Kita nggak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Banyak aja alasan ketika kita mau diminta untuk melayani Tuhan. Lewat pekerjaannya, pelayanannya. Banyak hal kita selalu cari alasan. Ya, penting untuk kita setia di dalam melayani Tuhan. Yang berikutnya apa? Setia apa? Setialah beribadah. Kenapa beribadah perlu kesetiaan? Zaman sekarang ya Bapak Ibu, bahkan teman-teman anak muda, ibadah kita semuanya online sekarang. Kita berdoa supaya hari-hari ke depan kita sudah bisa onsite lagi dan kita bisa beribadah dengan baik. Tapi ketika kita masih ibadah online, itu butuh sebuah perjuangan yang luar biasa, benar nggak? Kita harus menghadap TV, menghadap handphone, belum lagi ada jaringan yang tidak baik dan yang lain-lain. Ya kalau ada kuota, kalau nggak ada kuota. Kalau kita tinggal di kota gampang sinyal. Kalau kita tinggal yang di daerah, sulit banget untuk kita bisa beribadah secara online. Tapi firman Tuhan katakan, beribadahlah dengan setia. Ya kita perlu beribadah dengan setia. Beribadah itu butuh kesetiaan. Karena kalau tidak, maka kita akan gampang kompromi. Ya udahlah, gak kelihatan kok sama pendeta. Gak kelihatan sama Pastor Stephen, Pastor Eddie. Gak perlulah. Ibadahnya nanti hari Senin aja. Mumpung bisa diputar-putar lagi. Nah ini kelemahan ibadah online. Kelemahannya ada di kita. Kita gak mau mendisiplinkan diri kita.
Kita nggak mau setia dalam beribadah. Makanya Ibrani 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Family cell, ibadah baik online maupun onsite nanti. Setialah, janganlah menjauhkan diri dari peribadatan kita. Tetapi marilah kita saling menasehati. Jadi kalau ada teman kita lagi gak ibadah, kamu seibadah belum? Tanya, kenapa, ada kendala apa sampai kamu gak ibadah? Kadang saya di family cell, saya suka tanya begitu. Yang kita mau sharingkan ini tentang ibadah hari Minggu, apakah semua teman-teman sudah ngikuti ibadah hari Minggu gak? Ada beberapa yang gak, ada yang berapa lupa. Sampai seperti itunya. Ibadah itu sampai lupa gitu. Itu karena apa? Dia nggak setia. Kalau setia, kalau dia rasa itu penting, ibadah sudah di set harinya. Udah hari Minggu kok. Diinformasikan jam 9, sudah mulai online, sudah mulai tayang, udah siap-siap jam 9. Lebih parahnya lagi, kalau ada yang ibadahnya hari Senin. Sudah berubah polanya ibadah. Nggak lagi hari Minggu, tapi hari Senin. Itu kalau ingat, oh iya, belum ibadah, masih bisa diputar hari Senin. Tapi yang lebih parahnya lagi, kalau dia nggak ibadah. Nah makanya kenapa perlu kita saling menasehati. Supaya kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan sampai kita melihat orang-orang di luar sana yang membuat ibadah itu nggak penting. Yang penting hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ini orang-orang yang perlu kita nasihati mereka. Bahwa ibadah itu penting dan ibadah butuh kesetiaan. Katakan amin, sama-sama katakan amin. Yang kedua, dalam bentuk apa kita setia kepada Tuhan? Setia dalam memberi dengan keuangan kita. Setia dalam memberi yang Tuhan percayakan sama kita. Makanya tadi di pembacaan di awal di Matius dikatakan, apakah kita menjadi orang-orang yang setia, yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya sama Tuhan enggak? Salah satunya mengenai keuangan kita. Atau kita mulai ya kondisi seperti ini. Ya, kita sama-sama lah saling jujur ya. Saya juga pernah lupa akan perpuluhan. Pernah ya? Pernah. Saya percaya Bapak Ibu juga mungkin pernah. Kalau yang enggak pernah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Tapi saya sendiri saya pernah. Makanya kenapa saya dapat rema ini bahwa memberi dengan keuangan kita itu butuh sebuah kesetiaan. Itu bentuk kesetiaan kita sama Tuhan. Di 2 Tawarik 31 ayat 12 dikatakan seperti ini. Dan mereka dengan setia membawa semua persembahan khusus. Garis bawahi setia. Dan mereka dengan setia membawa semua persembahan khusus. Karena memberikan persembahan perlu kesetiaan. Bisa bolong-bolong tadi saya sampaikan. Saya pun pernah lupa. Pernah enggak lupa sih sebetulnya. Melupakan. Karena kepake dulu ya waktunya udah memberi perpuluhan, persembahan. Pakai dulu, nantilah. Apalagi kondisi seperti ini. Semuanya online gimana ya? Memberikan persembahan enggak kelihatan dan yang lain-lain. Kesulitan yang lain-lain. Tapi kalau kita setia, kita akan cari cara bagaimana kita bisa memberikannya buat Tuhan. Dan mereka dengan setia membawa semua persembahan khusus, persepuluhan, persembahan kudus di sana. Dikatakan dengan setia, dia membawa persembahan khusus. Jadi penting untuk kita itu setia dalam memberi persembahan, dalam memberi perpuluhan. Mungkin kita lagi kendala keuangan, ya mas, keuangan lagi nggak beres, lagi nggak baik, nggak sehat. Mungkin pendapatan kita lagi menurun. Gimana mas caranya? Tanya sama Tuhan. Kan kita beri buat Tuhan, kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan, keuangan saya tinggal ini. Udah potong begini-begini Tuhan. Kalau kita tetap setia, kita tetap berikan apa yang punyaannya Tuhan. Yang kita mesti kembalikan sama Tuhan.
Yaitu keuangan kita, perpuluhan kita. Di ayat bacaan di awal tadi katakan kalau kita nggak bisa setia dengan perkara kecil. Kita ini bendaharanya Tuhan. Bendaharanya Tuhan ya. Kalau kita nggak setia, gimana Tuhan bisa angkat kita menjadi bendahara Tuhan yang luar biasa. Dipercayakan berkat yang besar. Sedangkan berkat yang ada sekarang kita nggak setia. Makanya penting untuk kita setia di dalam keuangan kita. Yaitu mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan dan persembahan. Yang berikutnya, yang pertama tadi kita perlu setia pada Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk melayani Tuhan. Dalam bentuk beribadah. Dalam bentuk memberi. Dan yang kedua adalah kita perlu setia kepada siapa? Kepada sesama kita. Kepada orang lain. Yang kelihatan. Yang kita bisa nyatakan dalam bentuk apa? Yang pertama, kita perlu setia kepada keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Keluarga di sana ada pasangan atau pernikahan kita. Kita perlu setia. Di masa sekarang banyak goncangan, keluarga-keluarga lagi digoncang. Ya dengan keadaan seperti ini saya percaya bahkan ada berita-berita perceraian semakin tinggi dan yang lain-lain. Itu karena ketidaksetiaan. Karena semakin sering ketemu di rumah, karena WFH, work from home. Sehingga dia lebih banyak sering ketemu dengan suami istrinya. Sehingga sering terjadi gesekan. Dan itulah yang membuat mereka kaget. Stres dan yang lain-lain akhirnya memilih, mungkin ada yang mulai di ujung perceraian. Tapi yang penting, yang utama adalah apa? Kita perlu setia kuncinya. Perlu setia kepada keluarga, kepada pernikahan pasangan kita. Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Demikian juga hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kalau kita mengasihi istri kita, kita tunduk pada suami kita, itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada mereka, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada pernikahan kita. Jangan sedikit ngeluh, aduh kenapa kita dapat ngana, kenapa kita dapat kamu, kenapa gak dapat yang lain. Angka perceraian naik itu karena ketidaksetiaan. Perselingkuhan terjadi itu karena bukan karena miskin atau kaya ya, tapi karena ketidaksetiaan. Tidak setia terhadap pasangan, itu yang utama. Perzinahan terjadi itu juga karena ketidaksetiaan. Makanya dalam Efesus tadi jelaskan bahwa penting untuk istri tunduk kepada suami. Suami perlu dihargai, suami perlu dihormati. Dan kebutuhan istri perlu dikasihi. Itu yang utama. Kalau itu sudah terjadi dalam pernikahan keluarga, kita percaya akan terjadi berkat-berkat yang luar biasa buat pernikahan kita, buat keluarga-keluarga kita. Ya, amin ya Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di depan kita, suami istri kita, itu yang Tuhan berikan buat kita. Kita mesti bersyukur, kita tetap setia sampai maut memisahkan kita. Karena kalau tanpa kesetiaan kita nggak akan bisa melewati usia pernikahan yang mungkin kita bayangkan bisa sampai pernikahan emas ya. Berapa tahun yang lalu orang tua saya merayakan ulang tahun pernikahan emas. Saya merasa wah Tuhan thank you banget gitu bisa melihat mereka
ya pasti ada masalah cekcok gitu ya. Tapi mereka tetap setia satu dengan yang lain. Namanya rumah tangga pasti ada sedikit masalah, itu wajar. Tapi kuncinya ketika dia setia, dia nggak serong, dia nggak melakukan hal yang tidak baik. Kita percaya Tuhan akan campur tangan buat keluarga kita, buat pernikahan kita, buat pasangan kita. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 2 dikatakan begini. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Percabulan sekarang nggak hanya tentang laki-laki yang lebih dulu. Ada juga yang wanita. Karena apa? Karena tidak setia tadi. Melihat yang di sana bagus, wah di sana bodinya bagus, cantik, wah di sana ganteng, kaya, naiknya mobilnya bagus. Ya. Itu kuncinya apa? Karena mereka sudah tidak setia. Mereka sudah merasa ada ketidakcocokan. Loh yang memilih siapa? Yang memilih kan diri kita sendiri. Pasangan kita. Gak ada yang jodoh-jodohin. Kecuali ada yang jodoh-jodohin mungkin. Tapi saya percaya pasangan yang ada sekarang. Kita memilihnya itu karena kita sendiri. Jadi jangan merasa, wah tidak cocok. Karena tidak nggak masuk. Pembicaraan kita nggak cocok dan yang lain. Kadang menjadi masalah klasik. Tapi kuncinya adalah sebetulnya adalah ketidaksetiaan itu sendiri. Ya kita percaya Bapak Ibu Jemaat Gilgal Manado semuanya orang-orang setia. Keluarga-keluarganya menjadi keluarga-keluarga yang setia. Amin. Dan selanjutnya adalah kita perlu setia kepada apa? Pekerjaan kita. Nah, kita orang-orang profesi, kita penting untuk kita tuh setia kepada pekerjaan kita. Di masa sekarang itu nyari pekerjaan sulit banget. Tapi ketika kita ditempatkan satu pekerjaan, kita bekerja di satu tempat, kita mesti setia. Ya setia itu bisa diuji juga soal waktu. Saya bekerja saya karyawan swasta, saya bekerja dari tahun 2004, 2005, kurang lebih. Kalau sampai sekarang sudah berapa itu, 16 tahun ya, kalau nggak salah. Udah cukup lama. Apa yang sampai bos tuh kadang nawarin kita harus ke Jawa dan yang lain-lain. Karena biasanya kalau udah lama itu ditawarin di Jawa kumpul dengan keluarga. Saya memilih enggak, keluarga saya sudah di Manado. Saya bilang saya enggak mau pindah. Dan melihat begitu setianya. Maka ketika ada masalah-masalah dalam pekerjaan toko biasanya kalau di area saya dia selalu diskusi. Tanya, karena ini orang yang paling lama di Manado. Karena begitu susahnya nyari orang yang setia. Benar ya? Apapun yang kita lakukan, percayalah kita itu melakukannya bukan untuk diri kita sendiri. Kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, amin. Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia, yaitu bos kita. Mungkin pimpinan di pekerjaan kita di mana di kantor. Ini yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan hanya seperti, tapi memang untuk Tuhan. Benar nggak? Dan bukan untuk manusia. Ini yang harus kita selalu renungkan. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Entah itu di kantor, entah itu di pekerjaan dimanapun Tuhan taruh. Setialah. Ya, setialah. Karena biasanya kalau setia itu sudah pasti diikuti dengan berkat, promosi. Orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, itu berkat akan mengikuti. Selalu diberikan tanggung jawab seperti ini. Cerita sedikit tentang saya lebih kesaksian saya aja, kalau ceritakan orang lain lebih gak enak. Saya orang sekuler, tapi bagaimana saya bisa mengatur waktu untuk bisa melayani dengan full heart. Ketika Pastor Stephen, Pastor Eddie, ataupun tim penggembalaan yang ada membutuhkan pelayanan saya siap. Saya coba lakukan yang terbaik. Saya coba lakukan tanggung jawab saya. Bukannya selesai dengan pekerjaan ini, selesai enggak, tapi ada lagi pelayanan yang lain. Aduh ini belum selesai, masih ada lagi. Mungkin teman-teman juga merasakan. Teman-teman yang lain juga yang lagi menyaksikan ibadah ini juga punya pengalaman yang sama.
Itu berarti teman-teman adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang bertanggung jawab. Harus bersyukur. Jangan ngeluh kok kenapa kita lagi. Ya kalau kita berarti kita tahu bahwa pemimpin kita tahu bahwa kita orang yang setia. Ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Harusnya bersyukur. Karena dengan begitu berkat akan mengalir ya. Promosi akan promosi datang bagi kita. Karena kesetiaannya Daniel diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Ya, kita mau contoh Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Karena kesetiaannya Daniel diangkat menjadi orang kepercayaannya raja. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Bayangkan, Daniel. Kita tahu Daniel, dia setia dalam setiaannya kepada Tuhan, kepada raja. Sehingga dia diangkat menjadi wakilnya raja. Ayat berikutnya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati segala sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel itu kalau Bapak Ibu mungkin bisa baca di kitab Daniel. Di situ dia itu sangat setia kepada Tuhan. Bahkan sehari kalau nggak salah saya diceritakan 3 kali dalam sehari. 3 kali. Apakah kita sudah melakukan 3 kali dalam sehari? Beribadah pada Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau Daud dikatakan 7 kali dalam sehari. Daniel 3 kali. Tapi apakah kita berapa? 1 kali aja kalau setia udah luar biasa. Yusuf diangkat menjadi wakil kepala penjara. Karena dia orang yang bisa orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpah kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi kepala penjara percaya sama Yusuf. Dia tahu Yusuf bisa diandalkan, bertanggung jawab. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Wow, seneng ya. Kalau kita bisa melihat kisahnya mereka berdua, Daniel dan Yusuf. Kita seneng banget, mereka orang-orang muda. Tapi mereka orang-orang yang luar biasa. Mungkin kebanyakan orang kalau muda itu banyak gak dipercaya. Orang muda itu pengalamannya cetek gitu. Tapi ini khusus buat teman-teman anak muda. Bahkan juga Bapak Ibu semuanya. Engkau menjadi orang yang bisa dipercaya. Jangan takut bahwa Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa. Tapi kuncinya, apakah kita mau setia enggak? Apa kuncinya kita mau menjadi orang yang mau dipercaya, menjadi orang yang bisa diandalkan enggak? Ayat penutup dari saya, 2 Timotius 2 ayat 13, firman Tuhan katakan seperti ini, dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia Tuhan yang tidak dapat menyangkal dirinya. Wow. Keadaan yang sulit membuat kita bisa menyangkal Tuhan. Keadaan yang sulit membuat kita bisa hampir tidak setia. Bahkan ada yang sudah lari daripada Tuhan. Terhimpit masalah, dia gak kuat. Ya keuangannya lagi melemah, meninggalkan Tuhan. Dia sakit gak sembuh-sembuh, meninggalkan Tuhan. Kita lebih sering banyak tidak setia. Tapi Tuhan katakan bahwa dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia gak bisa menyangkal dirinya, gak setia. Karena dia Tuhan yang setia. Makanya ini pesan buat saya, buat Bapak Ibu semuanya, bahkan buat anak-anak muda. Marilah kita tetap setia sama Tuhan. Apapun keadaan kita, masalah kita, pergumulan kita yang begitu berat. Tuhan mau kita tetap setia.
Dia nggak pernah meninggalin kita. Yang sering kali ninggalin Tuhan itu adalah kita. Tuhan selalu tetap ada bersama kita. Cuman kita yang selalu lepas dari gandengan tangannya. Kita merasa kita bisa, merasa kita mampu. Tapi ketika kita masalah itu besar, kita takut. Maka kita butuh Tuhan. Kita jangan jauh daripada Tuhan. Saat selesai, ada satu pujian yang ini akan membuat Bapak Ibu semuanya kita renungkan sama-sama supaya dikuatkan. Judulnya Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Pujian ini mengingatkan saya, kami berdua, saya sama istri, ketika kita itu dalam pernikahan gak pegang uang sedikit pun. Sepeser pun tabungan kita semua habis. Karena apa yang kita harapkan kita dapat pengembalian dari orang, dari saudara, uang yang dipinjam yang harusnya kita bisa pakai, ternyata gak kembali. Dan waktu semakin berjalan, saya ngomong sama istri saya, sama Cia, gimana nih pernikahan kita mau ditunda, dimundurin atau seperti apa. Tapi dia percaya bahwa sayang, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Benar nggak? Tuhan yang akan mencukupkan. Seberapa yang ada yuk kita jalan aja. Mungkin kita cuman pernikahan cuma snack. Mungkin kita nggak mewah-mewah nggak apa-apa. Tapi kita tetap menikah, kita nggak mau batalin pernikahan. Dan singkat cerita, begitu semuanya udah beres, tiba-tiba Tuhan sediakan semuanya. Ada yang memberkati cincin, ada yang memberkati hotel, ada yang memberkati catering. Dan kita berdua sampai benar-benar gak percaya Tuhan. Wow, Tuhan luar biasa. Maka di pujian ini dikatakan bahwa semua yang ku perlu Tuhan sediakan. Tuhan adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dia akan selalu menyediakan apa yang kita tidak punya. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang lagi pengen rindukan. Pergumulan apa yang belum terjawab. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menyediakan apa yang kebutuhan kita. Apa yang kita mau Tuhan selalu sediakan. Tapi apa kita mau setia nggak sama Tuhan? Jangan kita selalu menuntut terus. Tapi cobalah kita cek diri kita. Apakah kita sudah setia sama Tuhan? Saya selesai dan kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami punya Bapa yang setia. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu setia terhadap setiap jemaat-jemaat yang ada. Terhadap setiap kami jemaat Tuhan. Kami tahu kami yang lebih sering tidak setia.
Kami sering meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau declare, kami mau yakinkan bahwa setiap kami, jemaat Tuhan, tidak mudah digoyahkan iman mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya jemaat Tuhan menjadi jemaat yang semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, hamba-hambamu, jemaatmu yang lagi butuhkan suatu jawaban dalam pergumulan mereka. Biar Engkau adalah Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan mereka. Engkau Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam lembah kelam pun kami tidak takut, tapi karena kami tahu kami bersama dengan Tuhan, Gembala yang setia. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, kami bersyukur dan kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah hari ini sudah selesai. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Anak-anak muda diberkatilah studimu dan lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin.